Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Restiana, NIM 2030 711015, program studi administrasi publik semester 3. Di video ini saya akan mengulas kembali pertemuan 1 dengan 7 tentang administrasi perkantoran. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu administrasi perkantoran, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu administrasi dan apa itu kantor. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang hanya berkisar pada tata usaha kantor atau office work, seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, agenda kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Dalam arti luas yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian kantor. Arti kantor terbagi menjadi dua. Yang pertama, arti kantor secara dinamis, yaitu proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Jadi dapat disimpulkan, kantor secara dinamis merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Sedangkan yang kedua, arti kantor secara statis dapat diartikan sebagai bagian dari organisasi yang menjadi pusat bagi kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan pengolahan data atau informasi. Nah, lalu selanjutnya, apa itu administrasi perkantoran? Administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan data serta informasi guna mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut secara sistematis. Dalam arti luas, administrasi perkantoran disebut juga sebagai kegiatan perencanaan, pengarahan, penyelenggaraan, pengorganisir, serta mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ruang lingkup di kantor. Fungsi kantor terbagi menjadi 5. Yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, merekam dan menyimpan data-data serta informasi. Yang ketiga, mengatur informasi. Yang keempat, memberi informasi. Dan yang terakhir, melindungi aset. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi perkantoran. Ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu rangkaian kegiatan merencanakan, mengatur, dan menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan pertata-usahaan. Kegiatan kantor yang selalu dilakukan dalam perkantoran, di mana semakin luas tujuan perusahaan, maka semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukan. Kegiatan pekerjaan kantor pada umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang pertama, perencanaan perkantoran atau office work. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Yang ketiga, pengarahan perkantoran atau office actuating. Dan yang terakhir yaitu pengawasan perkantoran. Lalu selanjutnya, sarana dan fasilitas kantor. Dalam sarana dan fasilitas kantor ini terbagi menjadi 5. Seperti yang pertama ada lokasi, yang kedua gedung, yang ketiga peralatan, yang keempat interior, dan yang terakhir mesin-mesin kantor. Tujuan administrasi perkantoran terbagi menjadi 6. Yang pertama menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, yang keempat menggandakan, yang kelima mengirim, dan yang terakhir menyimpan. Yang selanjutnya, apa itu manajer perkantoran? Manajer perkantoran adalah pengarahan, penyuluhan terhadap aktivitas ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara seefektif mungkin yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Lalu, apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi
Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya ada tingkat manajer. Pada suatu organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, manajer lini pertama, yang kedua, manajer tingkat menengah, dan yang ketiga, manajer puncak atau top management. Selanjutnya ada fungsi manajer. Fungsi manajer terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, fungsi pelaksanaan kerja berdasarkan rencana yang telah disusun, dan yang terakhir ada fungsi pengawasan. Peran manajer, ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Namun ke-10 peran itu dirangkum menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur untuk anak buah dan pemimpin. Yang kedua, peran informasional, meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan peran sebagai juru bicara. Yang terakhir, peran pengambilan keputusan, yaitu peran sebagai seseorang wirausahawan, pemecahan masalah, serta pembagian sumber daya. Selanjutnya ada perencanaan sistem perkantoran. Perencanaan sistem perkantoran adalah pola perbuatan yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan caranya mengerjakan. Dan di dalamnya terdapat segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan, tata kerja, dan tata tertib dalam menyelesaikan sesuatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. Manfaat dari perencanaan sistem perkantoran menurut G.C. Denyer, Delianji, yaitu yang pertama, kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua, pengurangan keterlambatan dan hambatan. Yang ketiga, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Yang keempat, penghematan tenaga kerja dan biaya tata usaha. Yang kelima, koordinasi berbagai sesi dan bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir, kemudahan dalam melatih para pegawai tata usaha. Selanjutnya ada organisasi perkantoran. Organisasi pada umumnya didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam organisasi tentunya dapat dijumpai banyak sekali kegiatan atau bisa disebut kegiatan administrasi perkantoran. Kegiatan administrasi perkantoran harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Bentuk-bentuk organisasi perkantoran berdasarkan pola hubungan kerja serta alur wewenang dan tanggung jawab dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi garis lini. Organisasi ini adalah yang paling sering kita jumpai dan banyak digunakan terutama di perusahaan kecil. Bentuk organisasi ini menjelaskan bahwa wewenang atasan kepada bawahan terhubung langsung secara vertikal. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Pada bentuk organisasi ini, puncak pimpinan mempunyai pejabat atau staf sebagai pembantu namun tidak memiliki wewenang memberi perintah atau tugas. Dan yang terakhir ada organisasi fungsional. Yang dimaksud dengan organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk organisasi ini mempunyai sistem pola kerja yang didasarkan kepada keahlian. Mungkin hanya itu